Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang perasaan yang sebenarnya dia rasakan kepada kamu. Jadi untuk para sahabat yang punya seseorang dan ingin tahu perasaan dia sebenarnya seperti apa, bisa ikuti pembacaan ini. Karena mungkin saja yang dia ucapkan itu belum tentu yang sebenarnya. Jadi seperti apa perasaan dia yang sebenarnya? Bisa ikuti di pembacaan berikut ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali ke sini, ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama untuk pembacaannya kali ini. Oke, sebentar. Kameranya belum menyala, sebentar ya. Oke, kita akan mulai pembacaannya sama-sama. Judul pembacaan kita adalah perasaan yang sebenarnya dia rasakan kepada kamu. Fokus ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Perasaan yang sebenarnya dia rasakan kepadaku. Kembali fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Perasaan yang sebenarnya dia rasakan kepadaku. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati perasaan yang sebenarnya dia rasakan kepadaku. Kita akan lihat sama-sama ya. Tarotku tebar kartunya. Di pembacaan ini kita akan general reading dan kita akan open reading. Jadi kita tidak batasi jumlah kartu dan bentuk tebaran. Kita akan lihat perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu seperti apa. Tarotku akan mulai dengan 3 buah kartu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu yang ketiga. Kita mulai dari kartu paling kiri, kartu yang pertama tentang perasaan yang sebenarnya dia rasakan kepada kamu. Kita lihat sama-sama. Kartu pertama yang muncul adalah kartu Knight of Swords ya. Knight of Swords ini cerita tentang keberanian, cerita tentang kenekatan. Kalau bicara tentang perasaan, ini berkaitan dengan rasa yang kuat sama kamu. Dia memang punya emosi, punya rasa. Itu yang memang ya besar sama kamu. Kalau dia bilang dia cinta kamu, ya berarti memang perasaan cinta dia itu kuat. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Kartu yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu Judgment. Judgment ini berkaitan tentang apa yang dia tunjukkan ya begitu adanya dia. Kalau memang dia menunjukkan dia perhatian sama kamu, dia peduli sama kamu, dan juga dia bilang bahwa dia sayang sama kamu, ya memang begitu adanya dia. Dia tidak berusaha untuk berpura-pura sayang atau berpura-pura tidak sayang. Tapi memang apa yang dia tunjukkan adalah apa adanya perasaan dia sama kamu. Kartu yang kedua, kita lihat kartu yang ketiga. Kartu yang ketiga yang muncul adalah kartu The Lover ya, cerita tentang cinta, cerita tentang Gemini. Ini adalah sebuah kondisi di mana sebenarnya dia nggak bisa tanpa kamu. Jadi kalau dia sampai bilang sama kamu bahwa nggak ada kamu pun aku nggak apa-apa, itu bohong. Karena buat dia kehadiran kamu itu sangat penting dan tanpa kamu dia merasa dia nggak bisa apa-apa. Kita akan perluas lagi. Kita akan ambil 5 buah kartu. Dua. Kartu ketiga. Kartu keempat. Kartu kelima. Kita punya 5 buah kartu sekarang. Masih tentang perasaan yang sebenarnya dia rasakan kepada kamu ya. Kartu kedua adalah kartu 2 tongkat ya. 2 tongkat ini cerita tentang keberanian memilih. Dalam artian jika sampai ada pilihan lain selain kamu,
dia akan tetap pilih kamu. Jika sampai ada alternatif lain selain kamu, buat dia, perasaan dia, bahwa dia akan tetap memilih kamu. Ingat, ini adalah saat ini ya, saat ini. Bukan berarti kedepannya akan selalu sama seperti ini, tapi yang pasti saat ini. Jika ada momen, jika ada kesempatan dia bisa memilih kamu, dia akan memilih kamu. Seandainya yang kamu baca ini tadi fokuskan atau bayangkan adalah orang yang sudah pernah punya hubungan tapi sudah pisah sama kamu, berarti saat ini jika ada kesempatan dia bisa balik sama kamu, dia akan berusaha untuk balik sama kamu dan akan pilih kamu. Kita lihat lebih jauh lagi. Kartu yang muncul adalah kartu Six of Cups. Perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Dia merasa kamu adalah tempat di mana dia bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Tempat di mana dia bisa terbuka. Tempat dia bisa mempercayai. Sun berada di Scorpio. Sun bawa kejelasan. Scorpio cerita tentang rahasia, di mana dia bisa menjelaskan rahasia-rahasia dia sama kamu. Karena nggak gampang buat dia ketemu orang yang dia bisa terbuka dan nyampein apa rahasia dia, apa yang dia rasakan, apa mungkin hal-hal yang selama ini hanya dia simpan dalam hati dia. Cerita 6 cup. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu The Sun. Kartu The Sun ini adalah sebuah emosi atau sebuah rasa di mana dia merasa saat ada kamu hubungannya hangat. Mungkin aja kadang-kadang kalian ada sedikit gesekan. Dalam artian mungkin ada sedikit ketegangan. Tapi yang pasti saat kartu The Sun muncul ini dia nggak nyaman saat jauh dari kamu. Berarti LDR bukan akan menjadi solusi untuk hubungan kalian. Karena buat dia hubungan sama kamu ya bersama-sama. Kamu bareng sama dia hubungannya hangat. Kita lihat lebih jauh lagi. Kartu The Fool ya, ini cerita tentang Uranus. Saat kartu The Fool muncul, yang dia rasakan sama kamu, perasaan dia yang sebenarnya sama kamu, dia benar-benar menemukan suatu hubungan yang selama ini belum pernah dia rasakan sama orang lain. Mungkin dulu dia juga udah pernah punya hubungan lain, tapi saat bersama-sama dengan kamu, dia menemukan suatu hubungan yang unik, sebuah hubungan yang selama ini feel-nya dia nggak pernah rasakan, dan dia rasakan ini sama kamu. Jawaban yang menarik, kita lihat lagi. Ada kartu 3 SWOT ya. Nah ini dia, perasaan yang sebenarnya. Saturnus di Libra. Di samping perasaan-perasaan positif tadi ya, di mana dia merasa ya dia cinta sama kamu, dia bisa apa adanya sama kamu ya, apa yang dia tunjukkan ya memang itu kebenarannya. Kemudian dia merasa hangat sama kamu, dia bisa berbagi, dia bisa terbuka, dia bisa melakukan apa adanya sama kamu dan mempercayakan rahasianya sama kamu. Positif, bahkan dia merasa bahwa dia nggak pernah ketemu hubungan yang seperti ini sebelumnya, di mana hubungan sama kamu spesial dan unik buat dia. Namun ada satu kartu, yaitu kartu 3 SWOT ya, Saturnus di Libra. Ini mungkin dia ucapkan sama kamu, entah iya entah enggak, dia ucapkan sama kamu, tapi yang pasti ada perasaan diperlakukan tidak adil dan tidak bebas sama kamu. Entah dia ucapkan sama kamu atau tidak, tapi di hatinya yang terdalam mungkin saat ini lagi cinta-cintanya, ini nggak keluar kata-kata ini. Tapi ada bagian dari diri dia yang merasa kadang-kala dia ngerasa diperlakuin gak adil sama kamu. Kadang-kala dia merasa dibatasi dan tidak bebas sama kamu. Kartu 3 SWOT. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Tarotku akan ambil 3 buah kartu lagi ya. Kartu yang pertama adalah kartu 9 SWOT. Kartu yang kedua belum, kartu yang ketiga. Oke, kita akan mulai dari yang 9 SWOT ya. Kartu 9 SWOT ini cerita tentang beban di pikiran. Mars berada di Gemini. Perasaan dia yang sebenarnya dia rasakan sama kamu adalah dia cukup sering khawatir tentang kamu, kepikiran tentang kamu. Nanti kalau kamu begini gimana ya? Nanti kalau ini gimana ya? Berandai-andai dan khawatir. Ini sering dia rasakan. Apalagi saat dia bikin salah sama kamu. Itu dia benar-benar kepikiran ya. Seandainya nanti kamu tahu gimana ya? Kalau sampai ini terbongkar gimana ya? Cerita terbeban pikiran karena khawatir, karena mungkin ada ketidakjujuran yang dia lakukan. Mars di Gemini, Mars energi yang agresif. Gemini tentang relasi, tentang hubungan. Dia berpikir sangat keras, sangat kuat tentang hubungan kamu sama dia. Sampai-sampai jika ada kesalahan atau hal yang dia tutupi, ini benar-benar membuat dia kepikiran ya. Kita akan lanjutkan lagi. Ada kartu 2 SWOT di sini. 2 buah kartu Libra cerita tentang perasaan tidak adil dan keraguan. Di sini, entah dia bilang atau tidak sama kamu, ada rasa dari dalam diri dia di mana dia merasa diperlakukan tidak adil dan merasa didominasi, atau merasa di sini ya dia nggak bebas, dia dikontrol, dia diatur. Dan di sini sebenarnya ada keraguan.
untuk hubungan kamu sama dia. Biarpun saat ini keraguan ini masih tertutupi rasa cinta yang lagi hangat-hangatnya, rasa ingin bersama, rasa ingin berdua, tapi sebenarnya dia punya keraguan sama kamu ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Kartu yang muncul adalah kartu 4 pentakel tentang kestabilan. Ada perasaan ragu dari dia, apakah ke depan nanti hubungan ini bisa stabil, bisa tetap seperti ini, apakah kamu akan tetap sama mencintai dia ataukah akan berubah. Kemudian di sisi yang lain saat kartu 4 pentakel muncul, ini adalah sebuah kondisi takut kehilangan, itu juga ada di kartu ini. Karena di kartu 4 pentakel Sun di Capricorn, ini adalah cerita tentang dia berusaha menggenggam ya apa yang dia miliki termasuk kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu dan ini bisa jadi posisi dia bersikap protektif berlebihan sama kamu. Jadi jika kita kaitkan dengan pertanyaan utama, perasaan sebenarnya yang dia rasakan sama kamu ya dia cinta kamu, dia benar-benar menganggap kamu adalah sosok yang spesial. Walaupun mungkin dia punya keraguan, dia takut kehilangan kamu. Namun di sini ada juga momen-momen ya, di mana dia sebenarnya merasa dikontrol sama kamu dan merasa diperlakukan tidak adil. Tapi secara overall, ini perasaan yang baik, hanya sedikit overprotective dan mungkin saat dia berbuat salah itu dia benar-benar akan overacting dengan pikiran dia ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini ya, ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.